Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rizky Anissa, Magister Medical Education yang sebagai dosen tetap di FK Unisma sejak tahun 2015 dan saya mendapatkan jabatan fungsional pada tahun 2020. Pada saat ini saya mengampu blok patologi jiwa yang sesuai dengan pendidikan saya sebagai dokter umum. Blok patologi jiwa merupakan blok yang ada di kurikulum berbasis kompetensi tahun 2018 yang ada di FK Unisma. Blok ini dilaksanakan pada semester 6 dengan jumlah SKS sebanyak 3 SKS. Pada blok ini, mahasiswa diharapkan dapat mempelajari anatomi, fisiologi, dan sistem saraf secara normal dihubungkan dengan proses terjadinya gangguan jiwa, serta mahasiswa diharapkan dapat melakukan penegakan diagnosis gangguan jiwa serta melakukan penatalaksanaan secara komprehensif. Khusus untuk psikomotor, mahasiswa dilatih untuk melakukan wawancara psikiatri dalam rangka proses penegakan diagnosis gangguan jiwa. Setelah menempuh blok ini, diharapkan mahasiswa dapat menghubungkan antara fisiologi dan patofisiologi proses terjadinya gangguan jiwa serta melakukan penegakan diagnosis gangguan jiwa. Untuk media pembelajaran yang dipakai, kami menggunakan buku teks, kemudian menggunakan buku pedoman penegakan diagnosis atau PPDGJ, kemudian juga menggunakan artikel atau jurnal yang relevan. Metode pembelajaran pada blok patologi jiwa ini menggunakan DIA atau Delivery, Interactive, and Assessment. Untuk tujuan pembelajaran dicapai dengan metode kuliah untuk ketercapaian kognitif dan clinical skill learning untuk ketercapaian skill atau psikomotor. Khusus untuk delivery pada kuliah digunakan media video maupun PPT. Begitu juga pada clinical skill learning untuk delivery menggunakan media PPT dan video untuk penjelasan tentang materi sebelum mereka melakukan praktek keterampilan klinis. Untuk interaktif pada kuliah menggunakan metode kuliah dua arah, di mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya maupun dosen memberikan kesempatan atau memberikan pertanyaan pada mahasiswa di sela-sela perkuliahan, di mana hal ini berguna untuk melatih berpikir kritis dari mahasiswa. Untuk metode interaktif pada CSL atau Clinical Skill Learning, mahasiswa menggunakan metode role play. Jadi mahasiswa berinteraksi dengan pasien standar yang memerankan suatu skenario tentang gangguan jiwa, kemudian mahasiswa melakukan wawancara untuk menegakkan diagnosis gangguan jiwa. Untuk metode assessment kognitif pada blok patologi jiwa ini menggunakan ujian mingguan dan ujian akhir blok. Sedangkan untuk clinical skill learning menggunakan metode OSCE atau Objective Structure Clinical Exam untuk asesmennya. Poin penilaian pada blok ini terdiri dari 10% presensi, kemudian 20% nilai OSCE, 20% nilai UM, 25% nilai UAP, dan 20% nilai penugasan. Selain yang kami sebutkan di atas, untuk metode assessment terdapat juga penugasan berupa tugas terstruktur, yaitu membuat makalah. Demikian penjelasan singkat mengenai profil saya dan blok patologi jiwa. Berikut adalah video pembelajaran saya, video clinical skill learning tentang wawancara psikiatri dalam rangka untuk menegakkan diagnosis psikiatri menggunakan pasien standar. Baik, marilah sebelum kita memulai CSL kali ini, kita berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubarakah waj'alna min ibadikas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrari wa diryakil ahyar wa miftahil babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadil muhtar wa alihi ladari wa ashabihil akhyar adadani hamillahi wa hifdhani adadani hamillahi wa hifdhani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita akan melakukan CSL tentang pemeriksaan status mentalis. Ya. CSL ini merupakan bagian dari blok patologi jiwa. Ya. Untuk CSL hari ini kontrak perkuliahannya adalah sekitar 20 menit pertama akan saya jelaskan tentang materi pemeriksaan fisik ini ya, status mentalis. Kemudian 60 menit selanjutnya nanti kalian akan melakukan role play ya dengan pasien standar. Jadi kita akan melakukan role play dengan pasien standar dengan kasus yang sesuai dengan standar kompetensi dokter ya. Kemudian untuk 10 menit selanjutnya kita akan melakukan diskusi dan feedback tentang apa yang sudah kita lakukan hari ini. Untuk pemeriksaan status mentalis ini tujuannya adalah yang pertama mendapatkan diagnostik, yang kedua untuk mengetahui etiologi penyakit dari pasien tersebut, kemudian yang ketiga adalah untuk melakukan terapi. Nah, karena untuk mendapatkan diagnostik, maka kalian harus tahu dulu tentang simptomatologi gangguan jiwa. Ya. Yang pertama, yang mau saya tanyakan, gangguan jiwa itu dibagi menjadi berapa? Dua, apa? Organik dan non-organik. Kemudian dari organik dan non-organik itu masing-masing dibagi lagi menjadi dua, apa? Psikotik dan non-psikotik. Bedanya psikotik dan non-psikotik adalah adanya daya apa? Membedakan realita ya. Jadi kemampuan untuk membedakan realitanya untuk yang psikotik itu kemampuannya bagaimana? Kemampuan membedakan realitanya kurang ya. Untuk yang non psikotik atau neurotik kemampuan untuk mengenali realitanya masih bagus ya itu. Nah kemudian untuk simptomatologinya misalnya apa nak contohnya yang pertama simptomatologi yang harus kalian ketahui sebelum kalian melakukan wawancara. Misalnya pada saat kalian mewawancara kalian harus bisa menginterpretasikan oh ini misalnya daya ingatnya karena ini moodnya bagaimana, ini proses berpikirnya bagaimana.
Simptomatologinya apa saja coba? Yang pertama, ya dari kesal umum. Apa yang dinilai dari kesal umum? Penampilan, Terus perawakan, terus apa lagi? Baju, ya, baju, kemudian make up dan lain-lain. Ya. Terus setelah itu dari kesan umum kita kontak ada berapa? Verbal dan ya, untuk yang verbal kontaknya melalui bicara, dia merespon apa yang disampaikan atau yang ditanyakan oleh pemeriksa. Kemudian kalau kontak nonverbal adalah kontak mata, ya, ada kontak mata atau tidak dengan pemeriksa. Setelah itu apa nak? Kesadaran ada berapa? Kalau psikiatri? Kesadaran? Cara? Dua itu? Kualitatif dan kuanti. Yang kuanti yang mana? Yang kuali? Ya, kesadaran berubah atau kesadaran tidak berubah atau kesadaran berkabut. Kalau kesadaran berkabut biasanya pada pasien delirium. Ya. Kalau kesadaran berubah biasanya pada pasien schizofren. Kesadaran berubah. Setelah kesadaran apa? Orientasi. Ya, orientasi adalah apa? Kemampuan untuk mengenali waktu, tempat, orang. Kapan dulu? Saat ini tempat di mana dia sekarang berada. Ya, itu akan membedakan dengan daya ingat. Kalau daya ingat Panjang, jaga segera. ya, jadi untuk jangka panjang itu, untuk daya ingat ada proses apa? Memasukkan informasi, menyimpan, kemudian ada proses untuk recall. Ya, jadi kalau daya ingat seperti itu. Kalau orientasi kondisi sekarang yang ada di sekitarnya saat ini, ya. Paham ya? Nah, kemudian setelah orientasi daya ingat ada persepsi adalah gangguan apa? Gangguan pada Panca indera. Sehingga gangguan persepsi ada 5. apa aja? Auditori, visual, penghidu, terus Olfaktori, taktil sama taktil, terus rasa. Oke, ya. Itu saja untuk pembukaannya. Nah, sekarang mari kita praktekkan ya. Jadi nanti ada beberapa kasus, ada sekitar 3 kasus. Nanti kalian melakukan wawancara. Ya. Nah, nanti yang tidak melakukan wawancara silakan mengamati dan memberikan feedback pada teman yang melakukan wawancara. Itu ya. Ya. Siap? Siap. Ya. Assalamualaikum Bu. Perkenalkan saya Baskar, saya jaga ini. Kalau boleh tahu dengan ibu siapa namanya? Usianya berapa Bu? 18 tahun. Rumahnya mana? Di New York. Ibu sudah menikah? Belum. Masih sekolah berarti ya? Iya. Gimana Bu perasaannya hari ini? Saya mau mati aja dong. Ada gunanya lagi saya hidup. Apa? Gimana Bu? Gimana hidup di sini? Gimana? Awalnya gimana Bu? Ada apa? Mau cerita? Gimana? Mungkin saya bisa bantu. Tidak ada gunanya lagi saya hidup. Saya tidak bisa jadi kebahagiaan saya dong. Saya mau mati aja dong. Kenapa saya hidup di dunia ini dong? Ya, saya mungkin ikut merasakan apa yang kurasakan. Tapi kan saya nggak tahu ibu ini gimana alasannya, kenapa kok tiba-tiba nangis, kok ingin bunuh diri. Bisa diceritakan? Hidup saya sudah tidak berguna dong.
Gak ada gunanya lagi saya hidup, percuma saya hidup dong. Saya mau mati aja. Ya, apa dulu? Tadi kan sudah ini ya ditanyakan macam-macam. Etiologinya tahu nggak? Karena Ibunya meninggal. Terus seharusnya gimana? Ibunya meninggal, terus dia menjadi seperti ini. Kira-kira kenapa? Meninggalnya kenapa? Kecelakaan. Terus kecelakaannya gimana? Ya, itu yang harus ditanyakan. Itu yang harus ditanyakan ya. Karena kan di sini kan tadi kita prinsipnya tadi kan mencari diagnostik dan mencari etiologi. Nah, etiologinya kan harusnya digali lebih dalam. Ya. Coba ditanyakan, kecelakaannya kenapa? Kecelakaannya ini masih dalam proses. Oh, dalam proses. Baik, mau tanya kan jadi katanya kecelakaan namanya itu gimana prosesnya kecelakaannya? Ya, oke, berarti etiologinya kecelakaan pada saat diantar belanja, terus ibunya dibonceng oleh ibunya, ya dibonceng kemudian ibunya serempet kecelakaan dan meninggal. Nah, sehingga menjadi rasa bersalah banget kan, ibu saya meninggal saya kok nggak apa gitu kan. Ini kan suatu hal yang membuat merasa bersalah ya seumur hidup bahkan ya gitu. Nah, sehingga itu yang harus harus digali ya, biar kalian tahu etiologinya apa. Sekarang tadi dugaannya pasien mengalami depresi. Nah, untuk menegakkan diagnosis depresi, maka yang pertama kita harus tahu apa? Onsetnya dulu. Onsetnya berapa? Memenuhi nggak? Nah, setelah onsetnya memenuhi, baru kita mencari kriteria mayor dan minor. Kriteria mayor apa aja? Ada 3A ya, afek depresi, ada semua nggak? Ada. Ada pertanyaan kasus pertama? Izin bertanya, untuk kondisi setnya Prof. kan mengulang-ulang, ketika ditanya pertanyaan yang lain itu mengulang-ulang bilang saya ingin bunuh diri aja, saya nggak akan terbunuh itu. Nah, bagaimana caranya untuk menggali lagi seperti pemeriksaan yang di satu psikiater dokter kayak kita harus tahu hal kayak gitu. Itu kalau misalkan problemnya nggak mau jawab gimana? Apa boleh tanya ke pengujian? Nah, ini kan tadi kalau kalian ini ya, kalau kalian mengikuti, kalau kalian dari awal mengikuti, kalian dugaan pertama ini psikotik apa ini neurotik? Neurotik. Nah, kata neurotik berarti apa? Dia mampu mengenali realita. Nah, kalau paham itu kan tidak bisa, dan waham itu biasanya kelihatan pada saat wawancara. Ya, nanti kita lihat kasus kedua akan kelihatan banget wahamnya dibanding yang kasus ini. Kan kasus ini kelihatan natural ya, jadi kayak sedih karena memang ada masalah. Assalamualaikum Ibu. Pintunya ditutup dong, ditutup, dikunci. Sudah saya kunci. Jangan tutup dong, dikunci dong. Iya, sudah saya kunci dulu ya, Bu ya. Jendela dong. Iya, sudah saya tutup semua. Jangan ditutup aja dong, dikunci dong. Sudah saya kunci. Kunci ya dong ya. Ya, duduk dulu Ibu. Kenapa Ibu memangnya Ibu? Sudah saya tutup semua, sudah aman semua. Ibu bisa duduk tenang di sini. Ibu bisa menceritakan apa yang Ibu rasain ke saya, ya? Nanti bisa masuk itu dong. Ya, sudah saya tutup, memang saya kunci. Oh iya, Ibu datang ke sini sama siapa Ibu?
Saya tadi tuh diajak jalan-jalan sama kakak saya dong. Ya, terus? Tapi kok diajak ke sini ya? Ngapain ke rumah sakit? Kakak saya tuh dok yang sakit. Tapi sudah dikunci dok pintunya. Sudah dikunci dok. Jangan ditutup aja. Sudah. Jendela. Itu Sudah, dari Ibu, kunci ya. sudah. Sudah, semua jendela, pintu semua sudah saya tutup. Oke? Nah, Ibu atas nama siapa Ibu? Ini dok. Ya, mau saya panggil Ibu atau Mbak? Ibu dok. Ibu. Ya, Bu Ii kesini kan tadi sama kakaknya. Ya. Terus kata kakaknya memang Ibu Ii kenapa kok dibawa ke sini? Saya tadi mau jalan-jalan dok. Mau diajak ngomong tadi. Ya, terus? Gak tahu kenapa kok dibawa ke rumah sakit loh. Kakak saya itu yang sakit itu. Nah, kenapa kok Ibu bisa ke sini? Apa yang Ibu rasain? Saya itu mau jalan-jalan dok. Oh, mau jalan-jalan, terus Ibu takut karena apa kok dari tadi minta saya tutup pintu, tutup jendela? Ada yang membunuh saya dok. Mau membunuh saya dok. Siapa yang bunuh Ibu? Katanya itu ada perempuan yang mau membunuh saya dok. Mau membunuh saya dok. Mau ngambil suami saya dok. Mau ngambil suami Ibu? Jangan dokter mau ngambil suami saya. Nah, kan saya baru ketemu Ibu. Perempuannya siapa Ibu? Ibu kenal sama perempuannya? Tahu dok, saya cuma dengar bisikan aja dok. Oh, dengar bisikan. Sudah dikunci dok. Sudah. Kunci dok, jangan ditutup aja. Sudah saya kunci, sudah saya tutup. Ibu dengar bisikan ada orangnya enggak, Bu? Nggak ada dok. Saya itu dengar bisikan ada laki-laki itu dok bisikin saya. Katanya itu ada yang mau membunuh saya dok. Mau membunuh saya. Perempuan katanya dok mau ngambil suami saya dok. Suaranya laki-laki, satu orang atau banyak orang? Satu orang aja. Dok ditutup dok, dikunci. Iya, sudah saya tutup, sudah saya kunci semuanya, oke? Terus selain itu Ibu ngerasain apa lagi? Apa lagi yang dibisikkan sama orangnya itu, sama laki-lakinya itu? Sudah? Oke. Ingin tahu dari teman-teman feedbacknya apa yang mungkin belum ditanyakan atau seharusnya ditanyakan tapi tidak ditanyakan. Waktu pada saat saya Apa? Terus apa lagi? halusinasi itu apa terasa nyata atau tidak oleh pasien? Nah, cara akhirnya gimana? Ibu, suara yang ibu dengar itu rasanya nyata atau enggak? Ibu tahu enggak kalau sebenarnya suara itu sebenarnya benar-benar ada atau enggak? Tadi gimana? Ada Ada kan? Ya, ada. Berarti kan memang suatu hal yang tidak nyata. Oke, sudah ya. Jadi kita interpretasikan yang pertama konsepnya tadi berapa Bu Ii? 1 bulan. 1 bulan itu suaminya selingkuh. Gejalanya Mulai 1 bulan juga 1 bulan. Tapi kan nggak ditanyakan. Kadang-kadang beda itu. Kadang-kadang suaminya pilihnya kapan, terus dia mulainya kapan. ya, jadi konsepnya 1 bulan. Nah, sekarang kecurigaannya apa ini? Orangnya psikotik ya, sisu. Nah, sekarang kita harus sebelum kita bilang ini sisu XXX, maka harus memenuhi kriteria umum dari skizofrenia. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Betul, sudah tanya. Kan kalau waham itu kan salah satu cara ngeceknya kan harus dipatahkan dulu, biar tahu kalau memang itu waham. Nah, kalau kondisi seperti ini di OSC nanti, itu kita perlu mematahkan keyakinan dari pasiennya apa enggak? Kan kalau kayak yang masak tadi, dokter, kan kalau dipatahkan berarti kan itu juga salah satu cara biar tahu pasiennya ada waham apa enggak. Ya, sebenarnya memang perlu ya, tapi untuk OSC itu memang kasusnya sudah jelas banget gitu ya, disetel ini schizofren. Jadi ya tidak apa-apa kalau waktunya masih cukup ya, karena kan kita ini waktunya biasanya 15 menit sudah dengan wawancara, nulis resep dan lain-lain. Jadi kalau mau ya tidak apa-apa, asalkan waktunya masih cukup. Tapi kalau di kehidupan nyata ya harus. Ya. Itu ya. Iya, terima kasih. Ada lagi
Nggak ada? Ya, terima kasih. Sekarang kasus ketiga. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Dengan Ibu siapa? Ibu. Dengan Ibu. Ibu kesini sama siapa, Bu? Sama kakak saya. Tadi tuh saya mau jalan-jalan loh dong sama kakak saya. Gak tahu kok diajak ke sini loh. Mau ke mall saya ini sama kakak saya. Oh, tadi tujuannya ke mall. Iya dong, mau shopping saya itu. Ini kakaknya di mana? Kok nggak itu? Kalian tuh loh, kan saya penguasa di Balet Mas dong. Jadi semua ahli di Balet itu bersama saya. Kaliannya mau ke sini nyamperin Ibu. Iya, mereka bilangnya sih seperti itu. Ibu taunya dari mana? Kok ahli-ahlinya mau datang? Mereka tuh bisikin saya tuh. Biasanya tuh jam-jam segini bisikin saya tuh. Dok, tanya melulu lapar dong, mau makan ini dong. Itu bisikannya kira-kira ada suaranya? Iya, kan mereka bisikin. Biasanya tuh para alien itu mau datang dong jam-jam segini. Hasilnya itu Ibu lihat ada bentuknya nggak gitu? Enggak dong, cuma bisikin aja. Jadi saya tuh harus siap-siap. Cuma saya penguasa di sana dong. Mau dijemput gitu, mau dibawa? Kan mereka mau kesini, mau datang. Mau datang Nanti lagi. dong, kan saya sudah cukup jualan online. Nggak akan saya jual planet Mas itu dong. Sudah mau dijual? cukup. Loh, kan saya sudah cukup jualan online. Saya kan sudah jadi penguasa, sudah cukup dong. Akhirnya berbentuknya nggak Bu, kelihatan nggak akhirnya? Belum dong, kan mereka masih mau datang. Jadi kan saya harus siap-siap dong. Iya, kan saya masih di sana harus siap-siap dong. Bisikannya itu ada ini nggak Bu, karakteristik suaranya nggak kayak laki-laki apa perempuan? Ya, bisikan aja dong. Kan mereka itu bisikin saya dong tiap hari. Kalau jam-jam segini nih, dok, ini loh, saya nggak akan barang-barang saya online itu dok, nggak ada yang bilang sebenarnya itu dok. Itu para alien ngambil itu sudah biasa. Kan saya penguasa di sana dok. Oh, berarti barang jualan Ibu mau diambil itu sama alien? Sudah diambil nggak apa itu kan saya penguasa di sana. Nanti sebagian kan dari jualan online itu saya mau jalan-jalan ke sana dok. Mau ke planet Mas. Dok, percaya? Biasanya kalau jalan-jalan ke sana, Dokter percaya nggak? Oh, percaya dong. Jangan cepat Terus ini, kalau mau jalan-jalan biasanya di sana dijemputnya jam berapa Bu? Apa siang? Kan Apa masih pagi? belum dong, kan mereka mau datang dulu, kan mereka belum datang. Belum datang. Jadi harus siap-siap lah dong. Biasanya datangnya itu pas kapan Bu? Pagi, siang, atau malam? Tapi masih mau datang, jadi harus siap-siap terus. Nggak ada waktu saya tiap hari tuh dong. Berarti yang sininya di mana Ibu sekarang? Saya itu kan di rumah sakit dong Oh, sekarang. di rumah sakit. Kan nggak di rumah dong. Iya. Ini kan di rumah kan jalan-jalan. Nggak tahu kakak saya itu kakak saya yang sakit loh dong. Terus kenapa kakaknya nggak ikut ke sini? Loh, tadi tuh kesini berdua dong, tapi ya itu tadi kan saya nggak sakit dong, nggak ada yang sakit ya kakak saya kok dokter ngapain ya? Ibu jadi penguasa di sana sudah berapa lama Bu? Sudah 2 bulan dong. Sudah 2 bulan. Ya, mereka semua tuh tunduk sama saya. Siap-siapnya ngapain? Siap-siapnya ngapain? Biasanya kalau siap-siap Ibu ngapain tuh Bu? Loh, saya harus bersih-bersih dong, rumah harus dibersihkan. Saya harus dandan yang cantik dong, pakai baju tuh ya harus yang ngejar. Pokoknya saya itu kan harus cantik dong. Saya kan penguasa di sana dong, harus dandan. Harus Iya mandi. dong, iya mandi ya itu harus disesuaikan sama di sana, makan juga. Karena saya penguasa di sana dong, gak ada waktu dong saya tuh. Berarti tiap harinya harus dandan cantik nih Bu? Iya dong, kan saya siap-siap dong. Nunggu mereka datang, kan saya penguasa di sana dong. Ini waktunya makan loh dok. Iya. Nah, ini waktunya makan Ibu sehari makannya. Oh, Ibu, biasanya makannya berapa kali Bu anaknya? Sudah saya sesuaikan di planet Mas dong. 6 sampai 7 kali dok. Di sana itu seperti itu. Jadi ya nggak kaget lagi karena saya penguasa di sana. Saya tahu semuanya yang ada di planet Mas. Berarti kalau di rumah makannya 6 sampai 7 kali juga? Iya dok, sama dok. Ya sudah sesuai itu, pas itu. Jadi kalau ke sana nanti udah nggak kaget lagi dok. Ya, demikian video pembelajaran clinical skill learning untuk blok patologi jiwa dengan mempraktekkan wawancara psikiatri menggunakan bahasa yang standar. Kami akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.